pagi, sahabat GPIB Indonesia yang diberkati Tuhan. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan dalam Morning Call edisi Sabtu 18 Februari 2023. Bersama saya, Pendeta Jonathan Deakris Utomo, melayani di GPIB Iktus Tumbang Titi, Pospelkes Tiberias Mahawa dan Arai Hidup Sepauhan sebagai pendeta jemaat. Mari sahabat GPIB Indonesia yang diberkati Tuhan, kita siapkan pembacaan kita dari Yoel pasal 3 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-16. Yoel pasal 3 ayat 9 sampai 16. Dan sebelum merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, mari kita berdoa. Ya Allah, Tuhan dan Juru Selamat kami, di pagi hari ini kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau tuntun kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga firman-Mu ini dapat tertanam dalam hati kami, dapat kami pahami, dan juga dapat mengubahkan hidup kami menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk merenungkannya. Amin. Mari Bapak Ibu, Saudara, sahabat GPIB Indonesia yang diberkati Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan dari Yoel 3 ayat 9 sampai 16. Saya akan membacakan untuk kita semua. Beginilah firman Tuhan. Maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa. Bersiaplah untuk peperangan, gerakkanlah para pahlawan. Suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang, dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, "Aku ini pahlawan." Bergeraklah dan datanglah, hai segala bangsa dari segenap penjuru, dan berkumpullah ke sana. Bawalah turun ya Tuhan pahlawan-pahlawanmu. Baiklah bangsa-bangsa bergerak dan maju ke lembah Yosafat, sebab di sanalah aku akan duduk untuk menghakimi segala bangsa dari segenap penjuru. Ayunkanlah sabit, sebab sudah masak tuayan. Marilah, iriklah, sebab sudah penuh tempat anggur, tempat-tempat pemerasan kelimpahan, sebab banyak kejahatan mereka. Banyak orang di lembah penentuan. Ya, sudah dekat hari Tuhan di lembah penentuan. Matahari dan bulan menjadi gelap, dan bintang-bintang menghilangkan cahayanya. Tuhan mengaum dari Sion, dari Yerusalem, ia memperdengarkan suaranya, dan langit dan bumi bergoncang. Tetapi Tuhan adalah tempat perlindungan bagi umatnya, dan benteng bagi orang Israel. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang membaca, mendengar, dan merenungkannya, serta melakukannya di dalam kehidupan ini. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, dalam kehidupan beriman sebagai pengikut Kristus, setidaknya ada 4 tipe beriman yang ditunjukkan oleh manusia. Yang pertama, dia mengaku percaya bahwa Yesus adalah Juru Selamat, mengaku Yesus adalah Tuhan, akan tetapi dia tidak pernah ikut dalam ibadah, baik ibadah minggu, ibadah keluarga, maupun ibadah pelkat. Itu tipe yang pertama. Yang kedua, dia mengaku percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Dia rajin beribadah, akan tetapi hidupnya masih bergumul, masih senang melakukan dosa. Lalu yang ketiga,
dia mengaku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamatnya, akan tetapi ibadahnya bolong-bolong. Bisa jadi orang tipikal ketiga ini, dia datang bersekutu ketika Natal dan Paskah. Bahkan bonus ketika ada perjamuan kudus. Lalu yang keempat, orang yang beriman kepada Kristus, mengaku percaya kepada Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dia rajin beribadah dan hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Karena dia bukan hanya datang ibadah, tetapi dia berusaha untuk menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Kalau tipe yang keempat ini adalah yang ideal sebagai umat beriman kepada Tuhan. Karena yang namanya beriman itu juga harus diimbangi dengan yang namanya ketaatan. Bukan hanya taat pada aturan, melainkan taat pada kebenaran firman Tuhan. Nah, sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mengaku percaya kepada Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, kira-kira kita ada di tipe yang mana? Kalau kita ada di tipe yang keempat, bersyukurlah dan pegang terus tipe itu. Pertahankan kepribadian atau karakter iman Bapak, Ibu, dan Saudara. Melainkan kalau kita merenungkan masih ada dari tipe 1 sampai tipe yang ketiga, yang dimana dia tidak pernah ibadah, atau ibadahnya bolong-bolong, hanya Natal Paskah, ataupun rajin ibadah namun masih suka berlaku membuat dosa, maka yang harus kita lakukan adalah apa? Bertobat. Bertobat. Karena ketika kita mau bertobat, kita mau mengaku akan segala dosa yang sudah kita lakukan di hadapan Tuhan, maka Tuhan Sang Pengampun pasti memberikan belas kasih-Nya. Tuhan tahu kita sudah melakukan perbuatan dosa. Yang Tuhan tunggu adalah kita mau datang kepadanya, kemudian mengaku di hadapannya. Dan dilanjutkan dengan menunjukkan ketaatan. Karena yang namanya bertobat itu berkomitmen untuk tidak melakukan perbuatan dosa. Berkomitmen untuk mau taat kepada Tuhan. Tujuannya apa? Ketika kita beriman dan kita menunjukkan sikap taat kepada Tuhan, tujuannya adalah supaya kita mampu merasakan yang namanya berkat dari Tuhan. Pada dasarnya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berkat Tuhan itu sudah ada. Berkat Tuhan itu pasti kita terima. Namun persoalannya adalah, apakah kita mampu merasakan berkat dari Tuhan itu atau tidak? Kalau kita taat dalam situasi hidup apapun, entah suka maupun duka, maka berkat Tuhan pasti kita rasakan. Sebaliknya, kalau kita tidak taat kepada Tuhan, maka berkat Tuhan itu tidak akan pernah kita rasakan. Padahal selalu dicurahkan dalam hidup kita. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, sahabat GPIB Indonesia yang diberkati Tuhan, marilah setiap kita mau untuk bertobat, mau untuk berkomitmen hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, supaya kita menerima berkat pengampunan dari Tuhan dan segala berkat yang telah disiapkan oleh Tuhan untuk hidup kita. Di pagi ini, marilah kita membuat komitmen untuk mau taat
kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kudus, yang bertahta dalam kerajaan sorga, kembali Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu dalam doa di pagi hari ini. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, bahwa ketika malam kami beristirahat, Engkau telah bangunkan kami di pagi ini dengan penuh sukacita, dengan penuh kesehatan, untuk melanjutkan setiap tugas tanggung jawab kami. Dan kami juga bersyukur bahwa di pagi hari ini, firman-Mu kembali mengingatkan kami, kembali menasihatkan kami, dan menegur kami, supaya kami yang mengaku beriman kepadamu, juga harus menunjukkan sikap taat. Agar berkat Tuhan yang telah Engkau siapkan bagi hidup kami, dapat kami rasakan di dalam hidup ini, entah dalam suka maupun duka. Biarlah Tuhan, Engkau pun juga tuntun kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya ketika kami mau mengaku beriman kepadamu, maka hidup kami juga menunjukkan ketaatan kepadamu. Agar iman kami bukanlah iman yang sia-sia, melainkan iman yang boleh menjadi berkat, yang dapat memancarkan kasih Allah, dan dapat menjadikan orang-orang di sekitar kami menjadi percaya kepadamu Tuhan. Dan ketika pagi ini kami akan melanjutkan aktivitas kami, biarlah Tuhan Engkau juga tuntun dan sertai kami sepanjang beraktivitas di hari ini. Agar dalam hari ini kami senantiasa dijauhkan dari segala mara bahaya, maut, bahkan kecelakaan. Ketika kami bekerja, biarlah sukacita Tuhan senantiasa kami rasakan. Dan segala yang kami perbuat di hari ini, kami memohon kepada Tuhan agar tangan-Mu juga menuntun kami, sehingga dapat menghasilkan buah yang baik melalui usaha pekerjaan kami. Inilah Tuhan, doa dan harapan kami yang kami naikkan hanya di dalam satu nama, yakni Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Demikian Renungan Morning Call edisi 18 Februari 2023. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, sahabat GPIB, saya Pendeta Ivan Dinamika, Ketua Majelis Jemaat GPIB Kota Bunyu. Kami bersyukur kepada Tuhan Yesus, di mana kami Jemaat GPIB Kota Bunyu boleh menyelesaikan pembangunan pastori yang telah diresmikan oleh Majelis Sinode GPIB. Dalam hal ini Sekretaris Umum Majelis Sinode GPIB, Pendeta Eli Pitoy de Bel, bersama dengan saya selaku Ketua Majelis Jemaat GPIB Kota Bunyu. Dan saat ini kami hendak melaksanakan pembangunan siring. Dan sekarang kami akan melaksanakan pembangunan pembuatan siring yang Bapak Ibu boleh saksikan, di mana kami membangun siring ini untuk mencegah kelongsoran tanah di belakang pastori yang sudah kami bangun. Oleh karena itu kami hendak memohon bantuan Bapak Ibu untuk dapat membantu kami untuk membangun siring yang akan kami kerjakan melalui nomor rekening yang ada di bawah ini. Juga untuk pembangunan pengerjaan parit dan pagar pastori, Thank you.